Selamat pagi. Berikut kami sampaikan penanganan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3 di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada kesempatan kali ini, beberapa hal yang akan kita bahas, yakni mengenai pengertian, penetapan jenis, dan penanganan limbah di Polkes Jati. Pertama, pengertian. Pengertian limbah B3. Berdasarkan PP nomor 101 tahun 2014, limbah B3 adalah sisa suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dan di dalamnya terkandung zat atau komponen lain yang karena karakteristiknya dapat merusak, membahayakan kesehatan, serta kelangsungan makhluk hidup. Adapun pentingnya penanganan limbah B3, yakni sifat limbah. Limbah B3 bersifat merusak dan berbahaya bagi lingkungan serta makhluk hidup. Dan tujuan dari penanganan limbah B3 adalah untuk mengurangi serta meminimalkan resiko yang dapat ditimbulkan ke depannya. 2. Penetapan jenis. Berdasarkan sumbernya, limbah B3 dikategorikan dalam beberapa kategori berikut. 1. Sumber spesifik, yakni limbah yang berasal dari sisa-sisa dari kegiatan proses yang dilakukan industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. 2. Sumber tidak spesifik, limbah yang bukan berasal melalui proses inti, tetapi melalui kegiatan seperti perawatan alat-alat, pencucian peralatan, dan lain-lain. 3. Bahan kimia, limbah yang telah kadaluarsa, tumpah saat digunakan, bekas kemasan, atau sisa produk. Berdasarkan karakteristiknya, limbah B3 dikategorikan dalam beberapa kategori berikut. 1. Mudah meledak. Jika mencapai suhu 250 derajat Celcius, memiliki tekanan 760 mmHg atau melalui reaksi kimia atau fisika. 2. Mudah terbakar. Apabila terjadi kontak dengan sumber nyala api, percikan api pada tekanan 760 mmHg. 3. Beracun. Sangat berbahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan karena memiliki sifat mematikan atau membunuh. 4. Reaktif. Tidak stabil, jika bercampur dengan air akan berpotensi menimbulkan ledakan. 5. Bersifat infeksi. Menyebabkan infeksi pada bagian tubuh manusia. Limbah ini biasanya berasal dari rumah sakit dan laboratorium. Dan terakhir, mudah terbakar. Limbah memiliki ciri-ciri seperti menyebabkan karatan pada besi, iritasi pada kulit yang ditandai dengan adanya kemerahan atau pembengkakan. Berdasarkan wujudnya, limbah dibagi dalam beberapa kategori berikut. Pertama, limbah padat. Limbah padat adalah sisa kegiatan hasil industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Beberapa di antaranya adalah sampah organik mudah busuk atau garbage. 2. Sampah anorganik dan organik tak membusuk atau rubbish. 3. Sampah abu atau ashes. 4. Sampah bangkai binatang atau dead animal. 5. Sampah sapuan atau street sweeping.
Dan 6. Sampah industri atau industrial waste. Contoh limbah padat dapat Bapak Ibu perhatikan pada slide berikut ini. Dua, limbah cair. Limbah cair dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu 1. Limbah cair domestik, ialah hasil buangan dari rumah tangga, misalnya air sabun, air deterjen. 2. Limbah cair industri, adalah air buangan sisa pewarnaan kain, air dari industri pengolahan makanan, contohnya limbah air tahu. 3. Rembesan dan luapan. Limbah ini berasal dari berbagai sumber dan kemudian memiliki saluran pembuangan melalui suatu pipa atau saluran yang telah pecah, rusak, dan bocor. Contohnya adalah air dari bangunan talang atap. Dan yang keempat, air hujan atau storm water. Beberapa contoh limbah cair dapat Bapak Ibu perhatikan pada slide berikut ini. Yang terakhir, limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang mengandung zat pencemar seperti partikel-partikel bahan padatan atau cairan yang berukuran sangat kecil. Sebagai contoh, adalah limbah gas dari pabrik seperti asap dan debu. Penanganan limbah gas dapat dilakukan dengan cara mengontrol emisi gas buang dan menghilangkan materi partikulat dari udara pembuangan. Selanjutnya adalah penanganan limbah di Polkes Jati. Penanganan limbah B3. Pertama, dilakukan pemilahan limbah. Limbah padat non-tajam seperti handscoon, masker, bungkus spuit, dan sebagainya dibuang di kantong limbah biohazard atau yang berwarna kuning. Untuk limbah padat tajam seperti jarum suntik, albocat, pecahan file, dibuang di kantong sharp container atau safety box. Untuk limbah cair, dapat dibuang ke wastafel setelah diencerkan terlebih dahulu untuk mengurangi kepekatan konsentrasi. Selanjutnya adalah pengumpulan. Limbah yang telah dipilah akan dikumpulkan dan ditimbang oleh petugas atau dalam hal ini CS. Kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara atau TPS masing-masing jurusan dan kemudian dikirimkan ke TPS akhir. Selanjutnya akan dilakukan penimpangan akhir. Proses selanjutnya yakni pengangkutan. Pengangkutan limbah dilakukan oleh pihak ketiga yakni PT Jalur Hijau. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Sekian dan terima kasih.